Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Khaidir dan kawan satu kelompok saya itu Nofrizal. Kami dari manajemen agribisnis. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu reading comprehension, yaitu pemahaman membaca, yang berjudul stated and unstated detail. Itu artinya dinyatakan atau dan tidak dinyatakan. Nah, tipe soal yang saya akan sampaikan yang pertama yaitu stated detail, yaitu dinyatakan detail. Nah, ada beberapa ciri-ciri stated detail question atau pertanyaan. Yang pertama, menanyakan sepenggal informasi dalam teks wacana, bukan seluruh informasi. Artinya gini, hanya menanyakan sepenggal informasi, hanya beberapa kalimat informasi, bukan seluruh informasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu jawaban SDQ. Nah, SDQ itu sendiri singkatan dari Strength and Difficulties Questionnaire. Adalah skala psikologi yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama jawaban SDQ yang benar biasanya berupa pengulangan pernyataan dari teks atau wacana. Jawaban kedua dari SDQ yang benar biasanya menyatakan ide yang sama dengan apa yang tertulis dalam teks, tetapi kata-katanya tidak tertulis sama. Jadi artinya gini, perbedaannya untuk yang pertama itu biasanya berupa pengulangan pernyataan dari teks tersebut, hanya mengulang. Beda dengan SDQ yang kedua ini, yaitu menyatakan ide, tetapi kata-katanya tidak tertulis sama. Baik, lanjut. Nah, ada beberapa tips yang perlu kita ketahui. Yang pertama, temukan kata kuncinya terlebih dahulu dalam teks wacana. Skim atau meluncur pada yang kedua, skim meluncur pada bagian yang tepat dalam teks atau wacana untuk kata kunci ide tersebut. Nah, yang ketiga, baca kalimat yang mengandung keyword atau kata kunci idea dengan seksama. Nah, yang keempat, cari opsi jawaban yang menyatakan ide atau keyword tersebut. Nah, yang terakhir, tinggalkan opsi jawaban yang jelas-jelas salah. Oke, baik, lanjut. Ada beberapa bentuk pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu according to the passage the text, yaitu menurut bagian atau teks titik-titik. Yang kedua, the passage indicates text, yaitu bagian itu menunjukkan bahwa titik-titik. Yang ketiga, the author mention that, yaitu penulis menyebutkan bahwa titik-titik. Yang keempat, which of the following is true, artinya manakah dari berikut ini yang benar. Nah, dan yang terakhir, which statement is suitable with the text, artinya pernyataan mana yang sesuai dengan teks. Nah, baik, lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soal. Ice a gas those periods when ice covered extensive
areas of the earth are known to have occurred at least 6 times. Past ice against be recognized from rock street that show evidence of fresh material deposit by moving walls of ice or melting glaciers. Ice ages can also be recognized from land formation that have been produced from moving walls of ice, such as Spit valleys, sculptured landscapes, and polished rock fakes. Number 1. Dubsec cover how many different methods of recognizing past is a guess. E, B, E 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Nah, di sini artinya zaman es, periode ketika es menutupi area luas di bumi. Diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Zaman es lampau dikenali dari lapisan batuan yang menunjukkan bukti adanya material asing yang disimpan oleh dinding es yang bergerak atau glasier yang mencair. Zaman es juga dapat dikenali dari informasi daratan yang dihasilkan dari dinding es yang bergerak seperti lembah berbentuk lanskap pahatan dan permukaan batu yang dipoles. Nah, bagian ini membahas berapa banyak metode berbeda untuk mengenali zaman es. Nah, jika kita mencari suatu permasalahan, harus benar-benar pahami dulu soalnya yang di sini, baru bisa kita cari. Nah, untuk kita mencari masalah ini, kita baca lagi dari past ice ages can be recognized from rock street that show a defense of right material deposit by moving walls of ice or melting glaciers. Nah, di situ artinya zaman es lampau dapat dikenali dari lapisan batuan menunjukkan bukti adanya material asing yang disimpan oleh dinding es yang bergerak atau glasier yang mencair. Nah, di sini kita mencari beberapa banyak metode untuk mengenali zaman es. Nah, itu yang pertama, ada 1. Nah, terus lanjut lagi kita cari metodenya untuk mengenali zaman es di masa lalu, yaitu dari ice ages can also be recognized from land formation that have been produced from moving walls of ice, such as Spit valleys, sculptured landscapes, and polished rock face. Nah, itu yang kedua, yaitu zaman es juga dapat dikenali dari informasi daratan yang dihasilkan dari dinding es yang terletak seperti lembah berbentuk lanskap pahatan dan permukaan batu yang dipoles. Nah, jadi ada 2 metode berbeda untuk mengenali zaman es, yaitu jawabannya berarti B2. Nah, dalam semua contoh soal ini atau contoh soal yang ini itu masih ada keterkaitannya dengan yang sebelumnya,
yaitu bentuk-bentuk pertanyaan. Contohnya di sini yaitu the author mention that, yaitu artinya penulis menyebutkan bahwa titik-titik. Nah, terkaitannya di sini adalah the basic covers how many different method, yaitu bagian ini membahas beberapa banyak, ada beberapa banyak masih berkaitannya dengan mention that, yaitu menyebutkan. Nah, baik, sekian dari saya. Mungkin bahasa Inggris saya kurang, mohon maaf karena masih belajar. Dan slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Nofrizal.